Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara kita melakukan perhitungan dan perencanaan lajur side scan sonar. Survei side scan sonar itu sendiri hampir mirip dengan kita melaksanakan perencanaan lajur survei multibeam echo sounder, tetapi ada beberapa hal yang berbeda. Jadi hingga saat ini banyak surveyor di luar yang mengalami kesalahan pada saat dia melakukan akuisisi data side scan sonar dan melakukan post processing side scan sonar. Hasilnya apa? Hasilnya data yang disajikan dan diinterpretasikan kurang begitu optimal. Maka dari video ini saya akan sharing kepada teman-teman biar itu tidak terjadi pada kalian. Oke, mari kita lihat slide berikut ini. Ini adalah pola bentuk sapuan dan yang membedakan antara side scan sonar dengan multibeam echo sounder. Sebelah kanan ini adalah pola sapuan multibeam echo sounder, di mana bentuk ping pada saat dia memancarkan akustik itu bentuknya omni seperti ini. Namun dia bentuknya pipih, tidak bulat gitu. Kemudian pada saat echo yang dipantulkan kemudian diterima oleh si receiver, dia dibatasi oleh sudut sekian derajat kanan dan sekian derajat kiri, kurang lebih seperti ini. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah bentuk pola ping atau SWOT-nya side scan sonar, dia arah ke samping. Bagian tengahnya, kolom tengahnya ini tidak tersapu. Dia tersapu atau terisi tergantung dari kedudukan si sensor itu sendiri, dekat atau jauhnya dari si bed. Kemudian dari sini kita tidak bisa menyamakan pola pancaran dari multibeam echo sounder dengan side scan sonar, dimana kalau multibeam echo sounder semakin dalam lautnya maka semakin lebar sapuannya, dia bisa mencapai hingga 3 kali, 4 kali, bahkan sampai 5 kali kedalaman. Tidak sama dengan side scan sonar, semakin dalam lautnya itu masih bergantung kepada kedudukan si sensor ini atau kita sebut fish. Semakin dalam lautnya maka semakin lebar sapuan blank spotnya ini, data blank spotnya, sapuan blank spotnya ini akan semakin lebar, maka akan semakin kecil data yang dia terima. Jadi nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian ini adalah bagian-bagian dari SWOT side scan sonar. Ini adalah kabel out pada saat kita melaksanakan towing sensor. Ini sensornya atau fish. Kemudian ini pola sapuannya, SWOT-nya ke samping. Jadi kenapa ke samping? Jika di sini adalah suatu objek atau target, pada saat dia kena sapuan samping dari side scan sonar itu sendiri, maka sisi sebelah kiri target, ya, kalau dilihat dari kita ini kiri target, dia akan tertutup atau tidak terkena sapuan akustik, sehingga yang sebelah sini adalah blank zone. Kemudian sebelah yang di bawahnya ini akan membentuk suatu bayangan atau shadow. Itu jadi dari besarnya bayangan ini nanti akan bisa dikalkulasi tinggi objek yang terdeteksi. Kemudian jarak dari permukaan laut atau si surface ke sensor ini disebut kedalaman, sedangkan jarak sensor ke seabed itu disebut altitude. Nah, panjang altitude tegak dengan blank spot yang ada di samping pada saat kita lihat di sapuan atau hasil sapuan side scan sonar itu sama. Jadi jaraknya sensor ke seabed dengan lebarnya blank spot dari nadir, ini nadir ya, ke samping ini itu panjangnya sama. Sehingga apabila kita melaksanakan akuisisi data side scan sonar untuk memastikan alat kita itu aman dalam arti dia tidak tersangkut ke dasar perairan, kita tinggal melihat jarak blank spotnya ini. Kalau blank spotnya masih 5 meter, berarti kedudukan altitude sensor terhadap seabed itu masih 5 meter, sama. Kemudian, nah ini yang blank spot ini atau blank zone ini itu tidak ada datanya, sehingga yang terekam data citra dari side scan sonar itu yang bagian kuning ini.
Berbeda dengan multi-beam echo sounder, kalau multi-beam echo sounder sapuannya full dari ujung ke ujung, yang menjejak ke dasar perairan itu akan terekam datanya. Namun tentu saja harus sesuai dengan spesifikasi kedalaman alat itu sendiri. Nah, ini kembali lagi tadi, ini adalah jika ini suatu objek, kemudian kena sapuan set scan sonar yang arah pancarannya adalah ke samping, maka sisi sebelah kiri dari si objek ini akan berdampak blank zone. Blank zone ini dia tidak terkena pancaran akustik karena si akustik itu tertahan oleh badan si objek ini, kedudukan tinggi si objek ini, sehingga di sisi sebelahnya itu dia akan membentuk suatu bayangan. Nah, ini ilustrasinya sama seperti kita kalau berdiri di siang hari gitu. Maka pada saat kita menghadap ke matahari, anggap ini matahari, ini kita berdiri, maka belakang kita ini akan ada bayangan. Nah, set scan sonar juga seperti itu. Kemudian, nah karena ini blank zone, sehingga pada saat ini diilustrasikan kapal maju ke arah depan sini, sepanjang sini ini tidak akan ada data. Data hanya di sebelah sisi kiri dan sebelah sisi kanan yang berwarna bintik-bintik coklat ini. Yang tengah ini tidak akan ada data. Nah, kelemahannya pada saat kita survei menggunakan set scan sonar itu seperti ini. Pada saat kita melakukan deteksi di dasar perairan atau pencitraan di dasar perairan, kemudian kebetulan objek kita itu berada pas di lokasi blank zone ini, maka sudah pasti dan sudah bisa dipastikan bahwa target kita tidak akan terdeteksi. Itulah kenapa pada saat kita melaksanakan survei set scan sonar, kita harus memperhatikan kedudukan tinggi si sensor ini terhadap seabed. Itu harus kita perhatikan dan kita perhitungkan. Juga termasuk overlay atau overlap data yang di sampingnya untuk menghasilkan data mosaik atau data yang saling teroverlap satu dengan yang lainnya dengan sempurna. Harapannya setiap objek, target atau kedangkalan bahaya navigasi di dasar perairan semuanya dapat terdeteksi dengan baik. Kemudian ini adalah penggunaan range scale. Jadi banyak teman-teman yang saya perhatikan itu belum memahami penggunaan range scale. Jadi yang kita gunakan range scale ini itu akan berpengaruh dengan hasil citra yang kita hasilkan nanti pada saat di post processing. Jadi jangan berpikir kalau semakin lebar range scale, semakin lebar, kemudian nanti akan semakin cepat pekerjaan kita. Tidak seperti itu. Kalau multi-beam mungkin akan berlaku seperti itu, tapi set scan sonar tidak. Apa yang kita tentukan pada saat kita menentukan bukaan range scale berapa lebar itu bergantung kepada sebesar apa objek yang kita cari. Nah, misal di gambar ini objek yang kita cari adalah objek dengan diameter atau dimensi 1 meter kubik. Nah, kalau benda dengan dimensi 1 meter kubik, maka sudah pasti kita akan menggunakan bukaan range scale yang kecil. Jadi harapannya apa? Harapannya itu kita perhatikan range scale atau skala bukaan setiap garis ini. Kalau dari nadir, ini nadir ya, dari nadir ke bukaan atau garis pertama ini adalah 5 meter, ini dalam meter, kemudian dari 5 meter ini ke 10 meter, maka dapat kita pastikan bahwa skala jika 20 meter ke 25 meter berarti satu stripnya ini masih 1 meter. Jadi bisa dibagi 1 meter, itu ada bayangan lah teman-teman melihat di gambar ini. Sehingga objek yang dengan dimensi 1 kali 1 meter, 1 kali 1 kali 1 meter atau 1 meter kubik itu akan terlihat pada bukaan range scale ini. Nah, berbeda dengan penggunaan range scale 100 meter. 100 meter ya.
100 meter itu dapat dipastikan jika objek yang kita cari itu adalah 1 meter, tentu saja tidak akan kelihatan. Sehingga apabila besaran objek dimensi yang kita cari itu adalah 1 meter kubik pada bukaan Rengscale 100 meter, maka sudah bisa dipastikan bahwa dari 80 meter ke 100 meter itu adalah skala per 20 meter ya di sini, 20 meter, sehingga objek yang berdimensi 1 meter tidak akan terlihat. Namun, ini akan efektif jika pencarian objek yang kita cari adalah sebuah bangkai kapal yang mungkin lebarnya kurang dari 40 meter seperti ini. Itu akan cepat terdeteksi. Namun, untuk mencari objek yang dengan dimensi kecil itu tidak akan terlihat. Seperti ini ya, kira-kira. Dan kembali lagi saya ingatkan bahwa dari sapuan ini, dari pola sapuan ini, dari yang atas dulu ya, dari yang 25 meter ini, maka blank spot yang akan terjadi itu nanti adalah selebar 30 meter. 30 meter dari mana? 15 meter kiri dan 15 meter kanan. Sehingga data yang tampil pada data citra side scan sonar kita atau image side scan sonar kita nanti itu hanya sebesar 10 meter kanan dan 10 meter kiri. Sehingga kalau digabungkan antara data kanan dan sapuan kanan dan sapuan kiri itu selebar 20 meter. 20 meter ya, ini kan 15 ke 20 itu 5, 20 ke 25 itu 5, sehingga ini 10 meter, ini 10 meter, kalau digabungkan ada 20 meter. Kemudian yang di bawah ini itu 60 ke 80 itu 20 meter, 80 ke 100 itu 20 meter, sehingga total 40 meter tambah 40 meter itu sekitar 80 meter lebar image yang dihasilkan. Kemudian di sini ada catatan penggunaan Rengscale 25 meter versus 100 meter. Yang pertama, penggunaan Rengscale itu disesuaikan terhadap besaran dimensi objek yang dicari. Jadi kalau objek kita atau target kita yang kita cari itu kecil, kita harus melakukan bukaan Rengscale itu juga kecil juga. Kecil itu kalau side scan sonar biasanya itu 10 meter, 15 meter, 20 meter, atau 25 meter gitu. Ya, jadi harus ada kesesuaian itu. Kecuali kalau objek atau target yang kita cari itu sangat besar, maka Rengscale yang kita gunakan juga harus lebar, harus mencukupi untuk menghasilkan resolusi benda atau objek yang kita cari, seperti itu. Kemudian semakin besar Rengscale, maka semakin lebar atau luas sapuan side scan sonar. Semakin besar Rengscale, maka semakin lebar atau luas sapuan side scan sonar. Namun resolusi citra yang dihasilkan semakin rendah. Tadi saya sudah bilang dengan contoh yang di bawah ini atau Rengscale bukan 100 meter, semakin lebar maka benda yang kita cari seumpama hanya 1 meter itu tidak akan terlihat sama sekali. Kemudian yang terakhir, semakin kecil Rengscale yang kita gunakan maka semakin sempit atau semakin kecil sapuan side scan sonar. Semakin sempit atau semakin kecil sapuan side scan sonar, namun resolusi citra semakin tinggi atau semakin besar. Nah, itu yang poin ketiga ini adalah terjadi atau terlihat pada tampilan simulasi Rengscale 25 meter yang di atas ini. Jadi semakin kecil Rengscale yang kita gunakan, maka semakin sempit sapuannya, data sapuannya nanti, tapi semakin detail objek yang dihasilkan. Kemudian berikutnya ini adalah ilustrasi. Jadi ilustrasi pada saat kita melaksanakan survei side scan sonar. Idealnya, jika dilihat dari gambar ini, idealnya itu semakin rendah kedudukan altitude artinya dari sensor ke seabed, jika semakin rendah itu akan semakin luas data citra yang dihasilkan. Seperti ini kan semakin rendah, maka tampilannya itu akan semakin luas. Jadi
display range scale ini yang tertampil pada layar side scan sonar pada saat kita melakukan akuisisi data side scan sonar akan selalu begitu, akan selalu selebar itu. Seumpama range scale yang kita gunakan itu 25 meter, ya akan seperti itu, spasinya tetap per 5 meter hingga sampai mencapai ujungnya itu 25 meter dari nadir tengah 25 meter, sehingga kalau kanan kiri kalau digabungkan itu sekitar 50 meter. Nah, namun semakin rendah semakin lebar, tapi resiko keselamatannya sangat tinggi. Tinggi artinya ya ini akan berpotensi alat kita mengalami nyangkut atau tertabrak ke dasar perairan atau ke seabed gitu, atau kita sering sebut dia nyangkrok. Nah, resiko ini tentu saja kita tidak akan mau memilih kondisi seperti ini. Kita pasti akan memilih alat aman, personel aman, data aman gitu. Data aman juga data baik tentu saja. Nah, tapi kalau seperti ini pasti kita tidak akan mau memilih. Nah, namun semakin tinggi si fish ini, tengah ini kan fish ya, semakin tinggi alat aman, tapi data akan semakin sempit. Nah, semakin sempit ini kita lihat, semakin ke atas semakin sempit sampai tidak ada sama sekali. Nah, jangan heran pada saat teman-teman nanti survei menggunakan side scan sonar, karena saking takutnya akan keselamatan alat, dia memasang si sensor itu ada di permukaan sedangkan lautnya dalam. Pas dilihat pada display tampilan akuisisi data side scan sonar, di dalamnya itu tidak ada data sama sekali. Nah, ini juga masih terjadi, beberapa teman-teman masih terjadi hal seperti ini. Kenapa ya? Karena dia tidak paham akan prinsip sapuan side scan sonar ini. Harapannya tidak terlalu rendah si altitude itu jarak sensor ke seabed itu tidak terlalu rendah, karena faktor keamanan juga tidak terlalu tinggi karena nanti tidak dapat data. Idealnya itu setidak-tidaknya, nah yang di poin 3 ini 20% dari kedalaman laut. Sumpama sebagai contoh, kalau kedalaman laut kita itu adalah 10 meter, nah 10 meter, setidak-tidaknya alat itu berada di atas seabed ya, bukan di bawah laut, di atas seabed itu 2 meter. Itu data bagus, hasilnya detail gitu. Kemudian alat juga insya Allah aman. Poin-poinnya akan saya bacakan. Yang poin pertama, semakin tinggi altitude itu kembali lagi saya ingatkan, sensor terhadap seabed itu altitude, kedalaman itu sensor terhadap si surface atau permukaan air. Semakin tinggi altitude maka semakin sempit data sapuan ya. Data sapuan ini ya, jadi semakin tinggi semakin sempit sampai nggak dapat data. Dan semakin rendah altitude maka semakin luas atau lebar sapuan footprint yang dihasilkan. Jadi si sensor ini semakin rendah altitude-nya, semakin dekat ke seabed, maka sapuannya juga semakin lebar. Sumpama dia main di range scale 25 meter, maka semakin rendah dia nempel ke tanah, sapuannya datanya akan full nanti sampai 25 meter. Namun kembali lagi dia tidak aman gitu ya. Kemudian semakin tinggi altitude atau sensor fish disesuaikan untuk menghasilkan lebar sapuan yang optimal. Ya, yang optimal. Namun tetap memperhatikan safety factor. Jadi tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Penyesuaian itu diharapkan akan menghasilkan data yang optimal. Nah, optimalnya bagaimana? Baru yang poin 3. Untuk safety factor, kembali lagi yang dirujuk kepada poin kedua, ketinggian altitude fish setidak-tidaknya 20% dari kedalaman laut. Tadi yang sudah saya sampaikan contohnya, jika kedalaman laut kita adalah 10 meter, setidak-tidaknya itu altitude sensor kita di atas seabed itu 2 meter, baru aman. Ini tadi yang saya sampaikan. Jadi anggap aja dia berada di sini. Sapuan sensornya ini, si altitude alat itu bisa kita lihat dari sini. Ini mungkin sekitar 11 meteran ya, 11 meter atau 12 meter di sini.
12 meter sama kedudukan tingginya terhadap seabed, seumpama ini seabed, maka data yang dihasilkan nanti hanya selebar ini 10 meter, 13 meter atau 14 meter dari sini. Meter dari sini lah, 13 meter tambah 13 meter, sekitar segitu. Jadinya 26 meter ya, 13 tambah ya 26 meter hasil sapuan datanya. Sisanya yang hitam ini, yang blank zone ini kosong, nanti tidak ada data gitu. Jadi saya tidak bilang ini sebagai contoh amannya dia mengambil data seperti ini, tidak. Jadi yang tetap saya bilang tadi, ketinggian altitude adalah 20% dari kedalaman laut. Itu akan aman dan menghasilkan data yang bagus. Nah, hasil atau proses akhir dari pengolahan side scan sonar itu nanti akan seperti gambar ini. Jadi yang garis-garis ini itu adalah blank zone tadi, yang di dekat nadir, yang tengah-tengah yang hitam tadi tidak tersapu karena kurangnya cleaning. Jadi nanti pada saat proses pengolahan side scan sonar itu ada cleaning. Cleaning itu kita membersihkan antara sapuan terdalam dengan blank zone, itu kita cleaning, nanti kita bersihkan, kita gunting seperti kita gunting, baru nanti direkatkan. Sudah, kalau cleaningnya bagus nanti, maka data sapuan kanan dan sapuan kiri ini akan menyambung secara sempurna, secara baik sekali gitu. Jadi tidak terlihat masih ada garis seperti ini ya. Kemudian ripple ini, gelombang-gelombang kayak data seperti keriting ini juga harus kita lakukan smoothing gitu. Kalau tidak lakukan smoothing ya akan terlihat ripple seperti ini. Sehingga jika kita lakukan proses pengolahan dengan baik dan benar, datanya itu akan smooth dan akan termosaik dengan baik seperti gambar contoh yang di kanan ini. Pengolahannya sederhana, ada di video saya tentang pengolahan side scan sonar, bagaimana cara melakukan pengolahan data side scan sonar dengan baik dan benar. Silahkan dilihat, linknya akan saya taruh di kolom deskripsi di bawah ini. Oke, kita lanjut ke proses perhitungan hari lajur side scan sonar.